Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumina amma ba'du. Hadratul Afadil, para alim, para ulama, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, semua yang kami takdimi. Al-akhos spesial pada akhiratul fillah Ustadz Munawir Esti selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Merangin, kepada segenap takmir Masjid Raya Al Istiqomah yang saya muliakan dan kita doakan semoga mereka semua sehat selalu. Salam penghormatan saya spesial saya tunjukkan kepada semua hadirin yang hadir, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, muta'alimin muta'alimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul Ibu? Salah satu nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita pagi ini, kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah di tempat yang paling baik di muka bumi ini, dengan niat yang baik, dalam acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma Kemudian harapan selanjutnya adalah semoga barokah dzikra maulid Nabi ini, semua yang hadir ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, disakinahkan keluarganya, disolih-solihahkan putra-putrinya, dikabulkan semua doa-doanya, dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, para asatidz, Ustadz Munawir yang kami banggakan, Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya musim semi, awal itu artinya pertama. Jadi Rabiul Awal itu artinya bulan musim semi pertama. Dulu di Jazirah Arab ketika bulan ketiga Hijriah itu kan pertama Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Tradisi zaman dulu di bulan ini itu pohon-pohon sedang mulai bermekar bunganya, makanya musim semi. Dan musim semi ini adalah merupakan simbol kehidupan baru, di mana matahari bersinar dengan lebih banyak yang tadinya musim dingin. Kemudian pohon-pohon gundul sudah bertumbuhkan cabang-cabang baru, tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan, bunga-bunga sudah mulai bermekaran indah di padang mata. Ini di musim semi. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di musim yang paling indah. Seolah Allah akan mengatakan, wahai manusia, di bulan
bulan yang semi ini, di musim semi yang indah ini, saya lahirkan seorang manusia paling indah, Sayyidul Alamina wa Khairul Bariyah, yaitu pemimpin seluruh alam dan sebaik-baik manusia. Bu, Ibu, Bu, Ustadz Munawir ini kalau di kampungnya saya, di Temanggung, Jawa Tengah juga, di Temanggung itu kalau ada dipanggil kok diam saja, tapi matanya melotot. Jadi dipanggil tuh diem aja, tapi matanya mentelur. Itu namanya ikan asin, Ustadz Munawir. Bu, takut dikatakan ikan asin ya. Ibu bapak, kalau ada negara yang jumlah musimnya lebih dari 2, itu musim paling indah adalah musim semi. Kayak di Jepang, pernah di Jepang? Belum ya? Nah, besok kita rame-rame ke sana. Paling bagus itu musim semi. Dan di musim yang paling indah ini, Allah lahirkan seorang manusia penuh cinta yang akan mengharapkan dan terus berusaha setiap harinya agar umat manusia itu bahagia, tidak hanya di dunia yang sementara ini, tetapi di akhirat yang selama-lamanya. Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada kita. Suatu hari beliau sedang duduk-duduk santai dengan istrinya Aisyah. Aisyah tahu betul bahwa wajah Rasulullah itu sedang gembira. Rasulullah sedang tidak ada beban, sedang tidak memikir hal-hal yang berat, sedang senang Rasulullah. Nah, di saat itulah momen Aisyah minta sesuatu kepada sang suami. Nah, ibu-ibu, ini pelajaran bahwa ketika kita memerlukan sesuatu dengan sang suami, cari saat-saat suami sedang lapang hatinya. Ini Aisyah kayak gini. Ketika Aisyah tahu betul bahwa Rasulullah sedang senang, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk doakan saya, wahai Rasulullah. Itu Aisyah. Kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Tahu artinya Pak? Halo? Belum ya? Artinya adalah, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak terlihat. Nah, mendengar doa Rasulullah ini, Aisyah senang banget ibu. Aisyah girang sampai tertawa dan menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi SAW. Nabi bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau suka dengan doa yang saya panjatkan tadi?" Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau ini adalah Al-Mustafa, manusia terpilih. Engkau kekasih Allah, doa-doa engkau mustajab. Bagaimana mungkin saya tidak suka didoakan engkau seperti itu? Saya didoakan, dimintakan ampun kepada Allah oleh Allah. Saya bangga, saya senang sekali, wahai Rasulullah." Kemudian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Aisyah, Rasulullah mengatakan, "Wallahi, demi Allah," kata Nabi, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Demi Allah, wahai istriku, saya mendoakan umatku dengan doa seperti itu setiap sholat. Alhamdulillah. Inilah bentuk cinta Rasulullah SAW. Kita belum lahir, Rasulullah nggak ingin umatnya susah. Rasulullah itu nggak ingin umatnya itu sengsara di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya jauh dulu sebelum kita mengenal beliau, bahkan sebelum kita lahir, Rasulullah sudah memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Semoga yang hadir di sini semuanya besok bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, bisa bercengkrama dan bisa menatap wajah beliau yang mulia. Amin Allahumma. Karena sesungguhnya kita rindu. Tadi disampaikan oleh Ustaz
adanya peringatan ini adalah agar kita mengingat kembali beliau. Ini sesungguhnya ada kerinduan yang membuncah terhadap Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul? Kalau Bimbo dulu dalam mengekspresikan rindunya, dia mengatakan, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak denganmu ya Rasul, seakan kau di sini. Itu Bimbo saking rindunya. Kalau dari Sulaiman ya nangis. Dari Sulaiman untuk kerinduan kepada Nabi, beliau mengatakan, berabad-abad jam darimu, begitu tebal rasa rinduku, semoga kelak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf Ustaz, saya itu dulu memang artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Dan sedikit nyanyi-nyanyi, mohon maaf. Ibu bapak yang saya muliakan, nah kita rindu, buktinya apa? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya mau baca pantun terlebih dahulu nih sebelum dilanjutkan, sebagai bentuk kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Setelah satu itu dua, sehabis dua pastilah tiga. Allah Allah Allah, bisa ya? Disambung Allah, kan nggak mungkin cakep kan, gitu nggak mungkin ya. Nah, kita ganti Allah Allah. Setelah satu itu dua, sehabis dua pastilah tiga. Allah Allah Allah, Nabi Muhammad panutan kita untuk jalan menuju surga. Nabi Muhammad panutan kita untuk jalan menuju surga. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Di lobi makan kue serabi, di lobi makan kue serabi, dibawa dari kota. Allah Allah Allah, dengan peringatan maulid Nabi, semoga tambah keimanan kita. Dengan peringatan maulid Nabi, semoga tambah keimanan kita. Salawat semuanya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin ibu bapak yang saya muliakan, dulu Pak, di dunia ini pernah ada orang yang bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini manusia yang tidak ada kebaikan sama sekali seumur hidupnya. Hidupnya dihabiskan untuk membenci Nabi. Bukan hanya membenci Nabi, bahkan memusuhi Nabi dan selalu berusaha untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Lahab. Saking jahatnya Abu Lahab, sampai dibikin surat Al-Lahab. Kalau sejahat-jahatnya orang Jambi, itu belum sejarah Abu Lahab. Kan nggak ada tuh Al-Quran susulan. Ini paling jahat siapa namanya di Merangkai itu dijadikan surat lagi. Nggak ada. Ini Abu Lahab itu paling jahat. Dia masuk neraka selama-lamanya. Masuk neraka
selama-lamanya. Tetapi anehnya Pak, Abu Lahab ini setiap hari Senin, ini hadis Bukhari ini, setiap hari Senin itu didispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa. Setiap hari Senin Abu Lahab ini diberhentikan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin muncul keluar dari jari-jari beliau itu air yang sangat dingin dan menyejukkan, sehingga Abu Lahab bisa meminumnya. Dia merasa lega setiap hari Seninnya. Ini sahih hadis Bukhari. Apa ceritanya kok bisa seperti ini Pak Amin? Ceritanya selidik punya selidik Pak. Abu Lahab yang jahat kepada Nabi itu, dia sangat gembira menyambut kelahiran ponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma itu saja. Sekali aja dia gembira gitu. Ketika Suwaibah budaknya itu mengatakan, ya Tuhan, keponakan Tuhan sudah lahir. Keponakan saya yang mana? Keponakan Tuhan. Oh, anaknya Aminah. Iya, keponakan Tuhan itu. Kemudian dia berjingkrak-jingkrak saking senengnya Pak. Suwaibah budaknya itu langsung dimerdekakan seperti waktu itu juga. Dan dia syukuran, kalau bahasanya kita itu bahasa syukuran atas lahirnya Nabi Muhammad itu, saking gembiranya dia menyembelih unta 20 ekor. Jadi PKS kalau mau maulid Nabi itu harusnya nyembelih 20 ekor sapi gitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun nggak 20 ekor, ini sudah 200 snack box. Alhamdulillah. Itu saking senangnya dia. Abu Lahab sekali dalam hidupnya telah senang dengan lahirnya Nabi. Nah, kita tadi disampaikan oleh Ustaz itu setiap tahun mengadakan peringatan hari besar dan termasuk maulid Nabi SAW. Bahkan setiap bulan kita cinta kepada Nabi, setiap hari kita itu cinta kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka selama-lamanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi kita senang kayak gini ini, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, bukan asal-asal. Ini bukan katanya gitu. Bahkan ini perintah Allah. Mana dalilnya kami? Di surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fa bidzalika, dengan yang demikian itu karunia Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. Dalam tafsir karunia, fadlan itu ilmu, kemudian rahmat itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia ini, tidak ada rahmat yang lebih besar di dunia ini daripada dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah engkau itu Muhammad diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita bergembira, hari ini kita bergembira memperingati maulid Nabi. Ini perintah Allah, disuruh bergembira. Nah, kalau Allah yang perintahkan kita bergembira, ya tentunya tidak bid'ah gitu ya. Mana mungkin Allah perintah kita bergembira terus dikatakan bid'ah pula. Bahkan saya sampaikan, tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Bahkan Bu, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Bahkan jangan bilang-bilang ya, ini rahasia saja. Bahkan jangan bilang-bilang. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Kenapa kau puasa hari Senin? Rasulullah tidak menjawab, oh pahalanya seperti ini, oh keutamaannya seperti ini. Rasulullah tidak menjawab itu, tapi Rasulullah menjawab, kenapa kau puasa hari Senin wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, daka yaumun wulidtu fi, di hari Senin itu saya dilahirkan. Hari Senin itulah hari kelahiranku.
maka dia puasa. Artinya Rasulullah tidak hanya ulang tahun Bapak Ibu, Rasulullah ulang pekan. Setiap pekan Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Kita memperingati hari kelahirannya dengan tabligh akbar, dengan baca sholawat, dengan baca asmaul husna, dengan bercengkrama, merajut silaturahim. Ini sama saja baiknya. Yang penting kebaikan, tidak harus puasa. Kalau memang mampu puasa, puasa. Kalau memang mampu sedekah, sedekah. Apa saja asalkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, ini adalah sangat dianjurkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DPD PKS Merangi ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hari ini memperingati Maulid Nabi adalah untuk takdiman wa takriman wa mahabbatan Nabi. Mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi. Kalau tadi saya sampaikan bahwa bergembira menyambut karunia Allah, bergembira menyambut rahmat Allah, dan rahmat yang terbesar adalah diutusnya Nabi, maka mengagungkan Nabi sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Nabi sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri atau sebagai bentuk keimanan kita kepada Nabi. Pernah suatu hari Nabi bersabda, "Tuba liman amana bi waroni." Beruntunglah bagi siapa saja yang beriman kepadaku, kata Nabi, waroni, dan yang melihatku. Wah, ini siapa nih Pak orang sehebat yang beriman kepada Nabi? Iya, melihat juga iya. Kira-kira siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat orang-orang mulia, orang-orang beruntung. Tuba liman amana bi warani. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepadaku dan melihatku, kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan marotan, hanya sekali saja. Sudah selesai. Kalau saya ulang begini, cuma sekali. Tuba liman amana bi warani, marotan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, di sisi lain Rasulullah menyampaikan tuba liman amana bi walam yarani sab'a mirarin, 7 kali diulang-ulang. Beruntunglah siapa saja yang beriman kepadaku, kata Nabi, walam yarani, dan belum pernah melihatku, sab'a mirarin, 7 kali. Kalau kita beriman kepada Nabi, walaupun kita jauh lahirnya dari setelah beliau wafat, walaupun tempat tinggal kita jauh dari tempat di mana beliau dilahirkan, walaupun kita belum pernah sholat berjamaah dengan beliau, kita belum pernah melihat manisnya tutur kata sang Nabi, belum pernah melihat semerkahnya senyum beliau, kita belum pernah melihat wajah mulia beliau, asalkan kita beriman hari ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Nah, saya sampaikan sampai jam berapa? Setengah 12. Kita sampai ke jam setengah 12. Siap Pak? Siap? Terus itu namanya menghina. Ini Ustaz, bukan tukang parkir. Terus Ibu, kalau ditanya Ustaz, kalau ditanya Buya, kalau ditanya Kiai, terus apa tidak? Terus, makanya jawabannya yang paling pas adalah terserah Ustaz. Silahkan terserah Ustaz saja. Mau berhenti boleh, kami terima. Mau terus bagus, bisa aja seperti itu. Terus loh, terus. Ini sedikit terus. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sampaikan ciri-ciri sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi, ya. Ciri-ciri pengikut beliau. Ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad itu ada 5. Satu Nabi, di satu Nabi sudah apa? Ada 5. Ada berapa Bu? Ada 5. Cuma saya kesepakatan dulu. Karena ciri-ciri Nabi Muhammad itu ada 5. Nih Ibu, kita sepakat. Kira-kira minta saya sampaikan semuanya atau 3 dulu, kemudian yang 2 undang lagi
Halo? Semua ya? Mudah-mudahan selesai sampai setengah 12. 5, gimana Pak? Iya. Dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah Subhanahu wa taala sampaikan berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para pengikut-pengikutnya, para sahabat-sahabatnya. Kita ini umatnya memiliki 5 ciri-ciri. Apa saja disebutkan dalam ayat itu? Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang pengikut Nabi Muhammad itu. Ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad itu adalah tegas terhadap orang kafir. Ini saya jelaskan 2 hal. Yang pertama, tegas terhadap kekafiran. Yang dimaksud adalah kafir harbi. Kalau ada orang kafir memusuhi Islam, kalau ada orang kafir mau mengobok-obok Islam, mau menyakiti kaum muslimin, maka sebagai pengikut Nabi kita harus tegas, harus keras, tidak boleh bermesra-mesraan, harus bermuka masak dan harus siap perang. Kalau memang ada orang-orang kafir yang memerangi kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa ibnu lil hawariyin, kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin, sebagaimana perkataan Nabi Isa bin Maryam terhadap murid-muridnya yaitu Hawari, man ansori ilallah, siapakah yang akan bersama-sama dengan saya menolong agama-agama Allah? Kata Nabi Isa. Kemudian muridnya para Hawariyun itu dengan gagah, dengan berani menepuk dada, nahnu ansarullah, saya adalah penolong agama Allah, kami adalah siap menjadi penolong agama Allah. Jadi besok ketika ada komando, ketika misalnya ada penjajahan lagi orang kafir mau menginjak-injak kita, ada komando siap menolong agama Allah, kita harus bangga, menepuk dada, siap. Saya adalah tentara-tentara Allah. Itu kalau kafirnya kafir harbi. Pahami? Kalau kayak gitu namanya fanatik. Iya fanatik Pak. Kalau untuk agama kita fanatik. Tapi kalau untuk partai, mohon maaf, untuk golongan, untuk apalagi suku, tidak boleh fanatik. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Tidak termasuk golongan kami orang yang mengajak ke fanatik golongan. Jadi misalnya begini, ada orang Sunda fanatik banget kepada orang Sunda. Saya nggak mau lah kalau yang ceramah orang Jawa, saya kan orang Sunda. Nah, ini namanya fanatik, tidak boleh. Oh, pengajian ini penceramahnya orang Sunda, padahal dia komunitasnya orang Minang. Saya nggak mau lah dengerin orang Sunda, saya kan orang Minang. Ini namanya fanatik. Yang orang Jawa bilang, saya nggak mau ngaji, soalnya yang penceramahnya bukan orang Jawa. Lebih makanya Nabi Muhammad lahir di Solo, kan enggak ya. Jadi kita fanatik boleh kalau itu agama, selain agama tidak boleh. Contoh lagi begini, orang Sunda cinta kepada suku Sunda, boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Boleh. Orang Sunda fanatik dengan suku Sunda, boleh apa tidak? Tidak bagus. Cinta boleh, fanatik tidak bagus. Orang Jawa cinta kepada suku Jawa boleh, fanatik terhadap suku Jawa tidak bagus. Orang Minang cinta terhadap suku Minang boleh, tetapi fanatik terhadap suku Minang tidak boleh. Orang Batak juga demikian, cinta dengan suku Batak boleh saja, bahkan harus itu. Tetapi ketika fanatik dengan suku Batak sudah tidak diperbolehkan lagi. Lembaga juga demikian. Nah, kalau kita orang Islam cinta kepada agamanya harus, kemudian fanatik kepada agamanya wajib. Paham ya? Paham Ibu? Halo? Ini kok jadi tegang semua? Masih hidup Bu?
Masih ya? Saya khawatir nih Pak, jangan-jangan ibu tuh yang di sini hanya jasad-jasadnya aja, ruhnya udah ke pasar, udah pulang tuh Pak Ustaz, jangan lama-lama, sabun nyuci, sabun gosok. Masih bisa dilanjutkan Ibu? Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi fanatik golongan, fanatik ormas, fanatik suku tidak diperbolehkan. Kalau cinta boleh. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kemarin itu kita kan sedih ya, ada orang yang mengatakan di medsos itu geger, seorang jenderal mengatakan semua agama baik, kan itu ya, semua agama sama, semua agama bagus, jangan fanatik lah, ini yang keliru. Kalau untuk agama harus fanatik, paham Pak? Selama orang kafir itu memusuhi Islam, kita harus tegas. Tetapi ketika orang kafir itu baik, dia tunduk kepada hukum yang berlaku di negara ini, kemudian tidak mengganggu, maka kita wajib toleransi, wajib berbuat baik, wajib adil kepada mereka, tunjukkan kepada mereka bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu kuncinya di situ. Kita nggak boleh. Misalnya ibu, bapak punya tetangga Kristen, kemudian rumahnya bocor, bapak bantu betulin gentengnya orang Kristen itu, boleh apa bagus? Bagus. Ada orang Kristen lahiran, tetangganya, kita nengok bayinya itu, boleh apa bagus? Bagus. Sebatas lakum dinuhum waliyadin. Tapi kalau sudah hari raya mereka kita mengucapkan, itu sudah lain lagi pembahasannya. Kita harus tegas. Tidak boleh saling hina menghina, karena kalau kita menghina mereka, mereka akan menghina kita. Kalau kita menghina Tuhan mereka, Tuhan kita juga akan dihina oleh mereka. Paham Pak? Saya punya cerita Ustaz. Dulu itu ada pendeta sama Ustaz itu beracara bersama di sebuah kota, karena sudah akrab dia kawan, beracara sama. Kemudian ketika naik bis, dia sedang nunggu bis, Pak Ustadz ini bisnya lama banget ya kita tunggu saja. Oh ini datang, bisnya datang. Ketika bis datang, pendetanya naik dulu ke bis. Pak kiainya, ustadznya, buyanya itu menyusul. Dia Pak pendeta duluan, kemudian dia naik ke bis itu dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dulu dan dia mengucapkan Bismillah. Nah itu Pak Ustadz. Sama pendeta diajak satu jok yang sama, satu bangku, satu derek. Ketika sudah duduk, pendeta bilang, Pak Ustadz, ini bukan Bismillah, ini itu Bismillah. Kata pendeta itu, ini bergurau yang kelakar yang keterlaluan. Kemudian pas bisnya berjalan itu Pak, tiba-tiba mendung, kemudian angin luar biasa kencangnya, ada petir-petir menyambar luar biasa. Saat petir-petir menyambar itulah sang pendeta bilang haleluya. Kemudian Pak Ustadznya bilang, pendeta, itu bukan haleluya, itu adalah halilintar. Nah ini kalau kita saling hina, saling mengejek, walaupun itu buruan, akan selalu dibahas. Makanya kita tetap damai kepada siapapun, walaupun beda agama, sebatas lakum dinuhum waliyadin. Yang kedua, maksud asyiddaw alal kufar itu adalah kita harus memiliki prinsip-prinsip keimanan yang jelas. Sekali la ilaha illallah sampai mati selamanya tetap la ilaha illallah. Islam adalah agama yang paling benar. There is no religion for Allah than Islam. Apa artinya? Saya nggak ngerti juga, yang penting penampilan aja. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah tak hanya Islam saja. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya prinsip jelas. Kemarin itu kalau kita lihat ada orang mengatakan semua agama baik, janganlah fanatik. Ini bahaya.
Kalau bagi kita yang sudah tua-tua ini bagi bapak-bapak ini kan lalu Isan Jogalo di umurnya kan, sudah lalu senjanya ibu-ibunya juga. Tapi kalau anak-anak kita, anak-anak yang tampil Asmaul Husna tadi, diberi berita bahwa semua agama baik, semua agama benar, toh Tuhannya juga sama, misalnya seperti itu, ini bahaya. Paling tidak harus mengatakan semua agama baik, semua agama benar menurut kepercayaannya masing-masing. Tanggal 26 besok itu kan ada yang taruhlah yang tokoh nasional yang mau masuk agama lain, ya pindah dari Islam ke agama lain. Mungkin itu juga merupakan korban dari perkataan semua agama benar. Semua agama benar, semuanya agama baik. Tanggal 26 akan ada orang yang pindah agama dari Islam ke yang lainnya. Murtad lah kalau bahasanya kita ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau semua agama benar, akhirnya jadi kayak gitu. Orang maulid Nabi, dia datang maulid Nabi. Ketika Waisakan, juga ikut Waisak. Ketika Desember Natalan, dia juga ikut Natalan. Hari Nyepi, dia ikut Nyepi. Isra Mi'raj, datang juga Isra Mi'raj. Ini ketika agama mengatakan semua agama baik. Kalau ditanya, nah, kalau kenapa kok ikut Nyepi? Kenapa ikut Natalan? Kenapa kan Islam? Kemarin maulid Nabi, besok Isra Mi'raj, kenapa kamu juga ikut Waisakan? Pak, katanya kan semua agama baik, semua agama bagus. Ya saya ikutlah. Ini kan bahaya bagi generasi kita ini. Ini namanya tidak punya prinsip, Bu, Ibu. Tidak punya prinsip itu. Kalau tumbuh-tumbuhan, kalau sayur-sayuran itu namanya tauge, Bu. Apa, Bu? Tauge. Tauge itu nggak punya prinsip, kemana-mana ikut aja. Orang bikin soto, tauge ikut. Orang bikin gado-gado, tauge ikut. Orang bikin nasi rawon, tauge ikut. Orang bikin pecel, tauge ikut. Orang bikin apa lagi? Tahu tampol ya, tauge ikut. Tahu susur, tauge ikut. Orang bikin bakwan, akan tauge juga ikut. Tauge nggak punya prinsip, Bu. Makanya tauge itu bengkok semua, nggak ada yang lurus. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ke pasar situ, kemudian beli tauge 1 kilo, dibuka di rumah di meja kayak gini, cari, nggak ada yang lempeng, Ustaz, bengkok semua. Nah, Muslim nggak boleh berminta tauge, harus jelas, harus tegas, sekali la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap la ilaha illallah. Paham Ibu? Asyiddaw ala kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Keimanan ini harus kita syukuri. Iman ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadiah luar biasa. Ia tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Gimana kayak gitu, Pak? Tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ada anak orang bertakwa, tuanya orang tuanya, anaknya luar biasa jahatnya. Makanya di surga itu ada ulazmi, dakwah siang malam. Ini kalau Nabi Muhammad itu dakwah kebanyakan siang. Tapi kalau Nabi Muhammad itu Pak, siang malam dakwah, Pak. Tapi anaknya di neraka karena kafir. Nabi Nuh di surga, anaknya di neraka. Ada lagi yang anaknya di surga, bapaknya di neraka. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim seorang nabi, bapaknya produsen berhala. Ada lagi yang istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa? Asia. Asia istrinya Fir'aun Salihah, Ibu. Dia di surga, ditempatkan di surga yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga VIP. Tetapi Fir'aun laknatullah berada di neraka selama-lamanya. Ada juga yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa, Bu? Nabi Lut.
Nabi Lut di surga, istrinya di neraka. Istrinya Nabi Lut siapa, Bu? Siapa, Pak? Bulut. Istrinya Nabi Lut, Bulut. Bulut itu di neraka. Suaminya juga di neraka, Masya Allah. Makanya kalau ada orang merangin sini, suaminya kok jahat, ibunya juga jahat, itu berarti golongan tabat gada. Kalau dua-duanya jahat. Nah, ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anaknya di surga, cucunya di surga, pengikutnya di surga. Siapa dia? Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, iman ini harus kita wariskan. Iman ini amanah. Artinya amanah itu harus tersampaikan ke generasi-generasi yang akan datang, ke generasi penerus kita. Oleh karenanya sekali lagi sabar. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan dari saudara muslim kita, syukur. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, sabar. Itu saja. Itu prinsipnya kalau kita ingin besar kayak gitu. Dan itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga.